Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita kitab apa? Kitab Sirrul Asrar gitu dahulu. Kita Sirrul Asrar aja. Ini kan lebih lebih mendakaikul akhbar ini kan kisah orang meninggal aja. Sampai halaman berapa? Sirrul Asrar. Sampai slide 17 lah sinilah. Jadi pasal 3 lagi. Pasal 3. Tempat terus di dalam Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisu kitaballah wa syarrul umur al muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di majelis kita dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita Allah Ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa jiran tetangga kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa kaum muslimin dan muslimat beritaan diampuni Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita beritaan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita beritaan istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam bermajelis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pasal ketiga, tempat roh dalam jasad. Nah, tempat roh jismani. Roh jismani ini roh dalam jasad. Nah, ada roh jismani, ada roh rohani atau roh rawani. Istilah itu kan masalah salah. Hendak ikam pakai roh jismani kah? Hendak ikam pakai roh rawani kah? Itu kan ada masalah. Karena ulama ada perbedaan pendapat gunai dalam mengistilahkan roh nang kedua. Tapi kita akan jelaskan kemudian. Tempat roh jismani dalam jasad adalah setiap anggota tubuh nang terlihat. Maka di dalam anggota tubuh kita ini terdapat roh, ngarannya roh jismani. Tubuh kita ini mengandung roh jismani. Nah, roh itu bertempat di antara daging dan tulang. Ya, kalau roh itu bertempat di antara daging dan tulang dan di seluruh tubuh. Tetapi para ulama di antaranya, misalkan disebutkan dalam kitab Jawamil Asrar, dipandahkannya roh itu apabila inya keluar masuk disebut dengan napas. Apabila inya bakal hendak disebut dengan yakah. Nah, apabila ia menginginkan sesuatu disebut dengan kehendak atau iradat. Apabila ia memilih sesuatu disebut dengan ikhtiar. Apabila ia lagi menalar sesuatu disebut dengan akal atau mengingat sesuatu atau berpikir.
roh yang berpikir itu disebut dengan akal. Jadi semua nama-nama yang kita sebut itu hakikatnya adalah nama-nama roh. Nah, roh yang berpikir menalar sesuatu disebut dengan akal. Ini kan orang itu otaknya ada aja kunai, orang gila itu. Cuman roh akalnya kan tidak. Otaknya ada salah. Ya kalau organnya berfungsi. Tapi di orang kelainan jiwa. Bukan kelainan akal, bukan kelainan organ tubuh yang bernama otak, tetapi an-nafs, jiwanya yang kelainan. Nah itu artinya apa? Di dalam otaknya itu kadida rohnya, atau roh daripada akal basyariahnya kadida. Ketika akal basyariahnya tidak ada, akal rabbaniyahnya pun tidak ada, maka gila lah orang itu. Tapi kalau akal basyariahnya kadida, tapi masih ada akal rabbaniyah, orang itu wali majzub. Ya kah? Kalau akal basyariahnya ada, akal rabbaniyahnya tidak ada, yaitu orang pintar, cerdas, tapi kada beragama. Atau kita orang Islam waras nih. Ya kalau tapi mungkin melanggar perintah Tuhan, nauzubillah. Kada taat lawan Allah, bermaksiat kepada Allah. Itu Pak Irwane akal basyariahnya ada, tapi minus akal rabbaniyah. Nah, nang hendak jadi wali itu orang yang memiliki akal basyariah plus akal rabbaniyah. Mengaktifkan akal basyariah itu dengan memberikan nutrisi, protein, mineral sehingga membentuk otak. Ya kah? Banyak minum vitamin, makan vitamin C, macam-macam dah. Ya kalau apa tuh makanan-makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan otak. Banyak minum cerebrofit. Nah, itu misalkan ya kalau untuk meningkatkan kecerdasan otak. Itu dalam rangka apa? Memperkuat daripada akal basyariah. Memperkuat daripada akal rabbaniyah, Bang, melewati majelis taklim. Sebagaimana pengajian kita pada malam hari ini. Nah, ya kalau ini kita memberi makan roh gunai. Roh mana yang diberi makan ini hakikatnya adalah roh yang berupa akal rabbaniyah. Bila akal jasad akal basyariah itu aktif, akal rabbaniyah itu aktif, jadi walilah orang itu. Akal basyariahnya ada, akal rabbaniyahnya tidak ada. Mungkin orang Islam yang ya bukan wali lah, yang masih keduniaan bla 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 bla, orang biasa lah, normal. Tapi bila akal rabbaniyahnya ada, akal basyariahnya tidak ada, jadilah dia majzub. Tapi bila kedua-duanya tidak, akal rabbaniyahnya kosong, akal basyariahnya kosong, dasar gila bujur ini. Berarti rohnya diberi satu ya, Pak? Roh di dalam akal. Nah, roh jasmani itu lebih dari satu lah. Ya. Kena kita bahas itu. Kalau roh jasmani satu, ini kan roh akal. Ya, bolehlah dikatakan itu roh jasmani juga. Roh jasmani itu satu, soalnya pecahannya banyak. Zat wajibal wujud itu satu, sifatnya 20. Zatnya satu, sifatnya 20. Salbiyah nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Wujud kidam baka muhalafal hawadis kemo binafsihi. Wahdaniyah, ya kalau kodrat iradat ilmu hayat. Nah, dalam satu ilmu lah. Dalam satu. Jadi kayak pasal contohnya salah. Ini listrik satu, tajallinya banyak. Nah, kayak itu rohnya satu, tapi tajallinya banyak. Ada yang jadi akal, ada yang jadi nafas, ada yang jadi nafsu. Bilanya roh tuh bakal hendak nafsu lah namanya. Itu ngaran roh. Nafsu tuh kan ada di awak kita. Hanya ada rasa, aku lihat hendak itu nak hendak di ayam nah. Hendak pengajian itu pun nafsu juga. Kita hendak makan itu nafsu ngarannya, nafsu bahimiyah. Kita hendak sugih itu nafsu. Kita hendak pengajian itu pun nafsu. Kita hendak sembahyang itu pun nafsu. Kita hendak mendekatkan diri kepada Allah itu pun nafsu. Tapi levelnya berbeda. Nafsu nama hendaki nih, apa ngarannya nih? Dunia kenyamanan ini nafsu, dua nafsu, ya kan? Nafsu bahimiyah, sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Nah, binatang itu kan hendak makan, hendak minum, hendak goreng, hendak betutoy. Itu kan sifat binatang. Betutoy. Itu di garis bawahnya tebal, tak?
Tuh lah, batu tuh tinggal kali sambat le. Dikirakan selawi kali salah jadi balik betul ya lah. Pakai itu dulu lah. Nah ya, pakai bot, pakai yang mau cetak miring itu pakai Dulu lah. Nah, tapi ketika kita hendak beribadah, hendak bermajelis, hendak takarub ilallah, nafsu juga. Itulah nafsu rohani. Itu nafsu yang baik, disebut dengan nafsul mutmainnah. Di dalam Al-Quran dipadakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya kah, irji'i ila rabbihi qiradatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, datanglah engkau kepada Tuhan, ya kalau dengan radiyah mardiyah sampai pada tingkatan nafsu yang ketujuh, itu disebut dengan nafsu kamaliyah. Nah, kira kita bahas gunlah pembagian nafsu yang ketujuh. Jadi mulai nafsu amarah, lawamah, mulhimah. Kemudian nafsu mutmainnah ini pertengahan. Nafsu radiyah, mardiyah, kamaliyah. Nang paling tinggi ini nafsu kamaliyah dah. Ini insan kamil. Ini nafsu beritaan. Kita hendak masuk surga. Itu nafsu ngarannya. Itu wah itu kan nafsu aja. Kita ini kan selama ini salah memahami nafsu seolah-olah pasti negatif. Iya. Memang bujur, nafsu itu dari kata an-nafs, jiwa. Jiwa itu artinya roh yang terkontaminasi dengan jasad. Itu jiwa ngarannya. Lalu menjadi nafs jiwa, lalu melahirkan nafsu. Atau tuh kata kuncinya. Dari nafs melahirkan nafsu. Dari roh yang terkontaminasi oleh jasad, roh yang terkotori oleh jasad disebut dengan nafsu. Nah, disebut dengan an-nafs, asalnya guna jiwa. Lalu jiwa ini bakal kehendak macam-macam, maka kehendak itulah yang disebut dengan nafsu. Ya kalau itu nafsu. Nafsu ini ya 7 tadi. Amarah ini nafsu yang maksiat terus. Tapi kalau kamaliyah nang kutub yang selanjutnya ini nafsu yang bersama Allah. Makanya kalau nikmatnya beribadah nafsu tuh. Kenapa orang wali begitu sampai kepada tahapan ma'rifat, mereka nikmat beribadah. Itulah nafsu mereka hendak beribadah terus. Kalau itulah nafsu mereka di ibadah. Nafsu mereka nafsu tingkat tinggi. Nafsu awak sama lawan binatang. Orang jembleng. Itu apa bedanya lawan binatang itu? Awaknya manusia, nafsunya sama lawan binatang. Coba pikirkan Gon. Ada binatang mengambil casing manusia. Makanya ada manusia, ada orang jabah. Nah itu ada pembebasan. Nah, jadi bayangkan Gon, kita ini nafsu kita ini masih level rendah. Makan, minum, gurih, metetai. Itu yang dikejar tenang. Bila orang mengejar itu hanya dalam 24 jam kayak pacar mendapatkan dunia gitu kayak pacarnya. Gitu jadi pikirkan berarti nafsu itu kelas rendah. Para wali sudah kada memandang lagi. Iya, ini begini sekadar memberikan hak-haknya aja ya kalau. Tapi nang dicarinya nang sampai nikmat tuh beribadah. Jadi ketika ada orang nafsunya setara dengan binatang, kan sama aja tuh. Kita umpamanya hari-hari kaji ilmu binian aja umpamanya le. Bujur aja Bang, itu salah harus perlu juga cuman apa tuh memberikan contoh. Bakaji ilmu binian, nah kakak itu aja tuh kayak waduh unting 24 jam sampai ke aduh aku mencintaimu. Apa bedanya lawan kucing naksir lawan kucing lain? Iya. Nah berarti kan setara, cuman beda casing. Nang saya kong casing manusia, nah ini nyata binatang. Tapi para wali sudah meninggalkan level nafsu itu. Mereka naik ke atas sampai ke kekamilan nafsu yang sempurna. Nang diunting Allah. Yang diunting nang tidak terbatas. Yang dicari yang unlimited. Maka di dalam pengajian ma'rifat ini emang benar kita tuh berusaha meningkatkan kualitas nafsu kita. Siapa bilang jangan nafsu? Bukan tingkatkan nafsu mutlak.
itu jadi kita jangan salah memandang nafsu ini, jangan salah. Jangan memandang nafsu itu dengan kacamata yang salah. Paham lo Pak Irwan lo? Nah, ini dalam tasawuf, pengajian tasawuf. Alhamdulillah kita mengaji guna ya Allah. Makanya orang mengaji itu alhamdulillah ya Allah. Ini zaman akhir zaman ya Allah. Orang mengaji dilarang-larang. Ini kita nafsu kita nih. Kita ini sedang mahulu akan nafsu kita. Bukan nafsu jasad tapi nafsu roh. Sebab nafsu roh jismani itu kepada sama seperti binatang. Nah kita ini memainkan nafsu roh rohani. Nah, tapi belum sampai ke situ bang, dibacanya lagi lah. Oke. Lanjut Gunlah. Nah, roh ini berurusan dengan syariat agama. Maka tugas daripada roh jismani ini adalah mengerjakan perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan secara zahir. Ia kerjakan ibadah-ibadah itu dengan ikhlas dan tidak mempersekutukannya. Tugas roh jasmani beribadah zahir. Sembahyang dengan gerakan badan lah itu. Nah, tugas roh jasmani. Puasa dengan aktivitas fisik lah gitu. Nah, itu roh jismani. Jadi pekerjaan roh jismani itu adalah ibadah zahir. Ya Allah Pak Irwan. Pekerjaan daripada roh jismani itu adalah ibadah zahir. Kita sembahyang, tur roh jismani. Kita bayar zakat, tolak ke masjid, bawa dulu beresnya, bawa duitnya. Menurut kita abdul duit. Silahkan orang lain abdul baras. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi asas manfaat itu Pak Irwan. Amun wayahin nih Pak Gunle ya, kalau Gunle lo Rehan. Ada orang umpamanya dijulungi beres. Hari raya hibah beres. Tapi kada bewak. Ya. Kira-kira bahagia lainnya. Nah, sedih juga. Banyak betuyok beres antaran si ano bejakat. Tapi baju hanya kan deh. HP kada mau paket. Kenapa ada bungol pada tambok ya kalah. Katakan Pak Irwan, nah itulah kenapa jadi aku mau beres. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ya ada masalah, tapi kita boleh aja mengikut mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah dalam persoalan ini. Nah, jadi kan kayak itulah ulama tuh banyak kayak tanah. Ulama tuh luas. Ya kalau bukan hanya sepakat pada satu pandangan saja. Kemudian tidak ada pandangan alternatif selain pandangan yang satu tuh kan ada. Sengaja aku guna kayak selanjur di live streaming aku nih, aku nih dimaklumi sekali. Dia bisa menyelanjur kawan. Tambulo. Lagi asal live streaming seminggu sekali. Digunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi tugas roh jismani itu untuk mengerjakan daripada ibadah-ibadah zahir dengan ikhlas. Ikhlas ini gawian roh-rohani dah. Amal tuh ada dua, amal tuh ada tiga. Qauli, fi'li, qalbi. Amal qalbi terbagi dua. Amal hati maksudnya. Jadi amal itu ada qauli, amalan pandiran, zikir, pandiran, salawat, amalan pandiran, baca Quran, amalan pandiran, itu ngarannya amalun qauli ngarannya. Nang kedua ada amalun fi'li. Apa itu amal fi'li? Sembahyang, puasa, zakat, haji, ya kah? Melaksanakan ibadah ketaatan zahir. Itu amal perbuatan. Dan yang ketiga ada amalun qalbi, amal hati. Amal hati ini terbagi dua pulang menai. Amal hati ini pulang terbagi dua, yaitu pertama iktikad, keyakinan. Yang kedua niat. Jadi ada iktikad, ada niat. Nah, tetap asal jadilah di satu tempat karena berukuan juga. Karena ya begitulah kan kita hidup di dunia, benar. Dunia ini macam-macam. Ya, karena namanya sudah tuntong bulan berukuan mau pakai lagi, ya kalah. Biar dia salah maksud tuh. Mengurangi benar itu kan Pak. Jadi ada amalon niat, ada yang kedua itulah yang disebut dengan
i'tikad. Nah, itu amal hati. I'tikadnya kada boleh salah. Bila salah bakapiran, bila bujur jadi wali. Nah, nang kita mempelajari tasawuf itu membujuri daripada amal qalbi, yaitu merupakan i'tikad, keyakinan. Nah, jadi tugas roh jismani tadi apa? Untuk melaksanakan daripada ibadah-ibadah Ya. syariat, ibadah-ibadah zahir, itu tugasnya. Ini sesuai dengan firman Allah, wala tusyrikun bi ibadati rabbih ahadan. Itu. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Allah, kada boleh syirik. Ya kalau, nah artinya beribadah itu hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena apapun, bukan karena surga, bukan karena neraka. Beribadah dalam tasawuf, ikam beribadah mengharap dapat surga, itu sudah dilarang salah. Lebih-lebih apalagi ikam beribadah mengharap pujian orang tuh banget lagi perwana. Mengharap surga aja itu sudah fahuwal mahjub. Maka ibadahmu termasuk ibadah yang terhijab. Apalagi ikam beribadah sampai gara-gara hendak dipuji orang dan seterusnya. Itu dalil pertama, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi ayat 110, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Demikian pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khair la yuqbal ila khair. Sesungguhnya Allah itu maha baik, kada menerima kecuali nang baik. Maksudnya amal ibadah nang bagus. Kemudian sabda Allah Ta'ala, innallaha witri wa yuhibbul witri. Allah itu ganjil. Maksudnya satu, dan dia mencintai sesuatu nang ganjil. Witri, Allah tuh kan witri satu, mencintai nang satu. Coba gue ini perhatikan, Allah itu witri, mencintai yang. Kenapa ujar Nabi di akhir Ramadan itu, nah ketika kita beribadah, ujar Nabi, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Kata kalau dapat dalam hadis itu, jagalah ikam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Carilah daripada Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Kenapa gerang malam ganjil? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kan itu berarti malam-malam ganjil. Kenapa jadi Nabi itu menyuruh agar kita mencari malam ganjil? Nah, ini ada dua pembahasannya. Pertama, secara syariat. Secara syariat, yang dimaksud dengan mencari malam ganjil itu adalah ya kita memperbanyak ibadah pada malam-malam ganjil. Malam 21 sembahyang kita. Ya Allah, mending bisa akadar nih sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang tasbih dan sebagainya. Kena pulang malam 23, kena pulang malam 25, kena pulang malam 27, kena pulang malam 29. Jadi kita beribadah kepada Allah di malam 21, kena pulang di malam 23, kemudian di malam 25, 27, 29. Nabi itu di 10 malam terakhir itu mengencangkan apa istilah itu, tapih, mengencangkan sarung Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Itu di 10 malam terakhir. Nah, amun secara hakikat, nah ini kan kita selalu di kitab berincong itu ada sholat syariat, ada sholat tarikat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat, kan gitu. Maka kita juga malam ganjil syariat, malam ganjil tarikat, malam ganjil hakikat, malam ganjil ma'rifat. Nah sekarang kita membahas malam ganjil, kita bahas dari sisi hakikat dan ma'rifat. Apa maksudnya? Innallaha witri, sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir, ganjil. Wa yuhibbul witri, dan Allah mencintai sesuatu yang sifatnya witir, sifatnya ganjil. Itu. Maka maksudnya malam ganjil terakhir dalam syariat apa?
Lail, malam itu kan lail, artinya gelap. Ya kalau hilangkan dirimu, lenyap kepada ganjil, jadikan dirimu kepada yang satu. Paham God? Jadikan dirimu kepada satu. Nang asalnya aku erpen yang terdiri antara jasad dan roh, leburkan kepada dia. Tidak ada aku kecuali aku. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Itu maksudnya genap kan? Iya. Itu maksudnya satu ya gitu ganjil. Iya. Satu. Ya, kembalikan kepada yang satu. Jadi aku nih kedida nang ada hanya nang satu itu. Nang satu itu tajeli pada diriku. Itulah malam, gelapkan dirimu, hilangkan dirimu, panahkan dirimu itu malam. Ganjil, jadikan engkau bersama satu. Ya, toh hakikatakan aku adalah inya adalah diri. Aku hakikat diriku adalah Nur Muhammad kenyataan daripadanya. Itu Pak Erwan yang harus masuk di dalam riadah kita selama 24 jam tanpa putus-putus, tidak stop-stopnya. Itu maksudnya. Hanya bila sudah menyatu kepadanya, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Tafakkar sa'ah khairu min alfin. Nah, tafakur sesaat lebih daripada 70 tahun. Kan tiga hadisnya. Tafakur sesaat lebih daripada ibadah setahun. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Connect kalau Lailatul Qadri min khairu min alfi syahrin. Bila ikam dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan. Ini 1000 tahun ya, 1000-nya lah itu nang cocok loginya deh. Itulah. Maka bagi orang hakikat setiap malam itulah Lailatul Qadar. Bagi orang syariat Lailatul Qadar itu hanya spesifik di bulan Ramadan, dan itu pun dicari di malam-malam ganjil syariat. Bagi orang hakikat tiap malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak Lailatul Qadar? Dirinya bersama Allah maksudnya. Dirinya pun tak jeliinnya, ayo apalagi Lailatul Qadar apa coba? Ini semi masih. Ayo, ajaran apa itu? Lailatul Qadar tiap malam. Ajaran sufi. Para ulama ahli hakikat. Jadi ulama ahli hakikat itu menafsirkan Al-Qur'an secara simbolik, bahasa kerennya. Secara secara metafor. Bukan secara tekstual seperti kaum-kaum yang ya itulah. Begitu berdebat qulu bid'atin, berarti setiap bid'ah sesat, berarti ini kan ada di zaman Nabi sesat. Maulid adakah di zaman Nabi? Tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Di zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sekarang hanya ada bid'ah dong. Ya ada gitu. Nah disitulah hakikat witir Pak Irwan. Dalam konsep hakikat menyatukan engkau, aku ada dia adalah aku. Dan keuntungan yang diraih oleh orang yang mampu mengelola roh jismani secara baik di dunia adalah dapat mendapatkan derajat kewalian atau wilayah, penyingkapan atau mukasyafah, dan penyaksian atau musyahadah di alam mulki, di bumi ini hingga ke langit. Kan alam mulki ini kisah alam-alam yang kita jelaskan berhari-hari juga. Orang yang telah mencapai derajat wali ini dianugerahi berbagai karamah al-kauniyah oleh Allah Ta'ala. Mereka ada yang dianugerahi kemampuan bisa berjalan di atas air, terbang di udara, mendengar suara atau melihat dari jarak yang sangat jauh, menempuh jarak yang jauh hanya dalam waktu singkat, menyibak pikiran atau rahasia orang dan lain sebagainya.
Adapun keuntungan di akhirat dari mengelola roh jismani baik ini ialah ia akan dianugerahi surga, bidadari, istana, para pembantu, aneka minuman dan berbagai kenikmatan lainnya. Kedudukan bagi yang berhasil memaksimalkan peran roh jismani ini berada pada tingkatan surga yang pertama, yaitu jannatul ma'wa, surga ma'wa, terbang di atas banyu. Nah, itu kan sesuai dengan kisahkan semalam, jalan di atas banyu, terbang yangin, berpindah dalam tempat secara cepat dari tempat ke tempat. Itu di mana tuh? Di mana tuh? Ya, surga ma'wa itu di mana? Di sini, Bang. Kisah surga itu dipahami Pak Erwan. Surga itu sungai-sungai indah, ada sungai-sungai indah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir indah di dalamnya. Ya, kalau ada kebun-kebun, adakah di dunia ini kebun yang indah? Ada, di Swiss, di tempat-tempat Indonesia pun ada. Itulah jannatul ma'wa. Di Zimbabwe pun ada, di Bali pun ada, kita di Tanjung, di Kalsel pun ada. Itulah ketika engkau ke sungai kemudian melihat air terjun gemercik air itu, kemudian engkau merasakan ketenangan melihat gemercik air, itulah engkau sedang berada di surga ma'wa. Nah, itu roh jismani, itu syariat. Syariat itu digerakkan oleh roh jismani. Jadi penggerak, alat penggerak Pak Irwana ya. Nah, ibadah syariat itu adalah roh jismani. Bila kita memaksimalkan roh jismani, masuk surga ma'wa. Keterangan surga ma'wa itu berjalan di atas air, terbang di udara, mendengar suara, melihat dari jarak jauh, menempuh jarak jauh hanya dalam waktu singkat. Kemudian keuntungan di akhirat, pulang bidadari. Ya kalau itu kan gawin jasad berataan toh, nikmat paling rendah. Dan itu surga tingkatan pertama, nafsu paling rendah. Kan bila orang beribadah hendak nang surga, bidadari, pernak-pernik, permadani, itulah nafsunya rendah. Nafsu rendah gitu. Walaupun kita kan udah menghina nafsu itu, karena kita perlu. Tapi bila orang hidup di dunia itu hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk ngure, hanya untuk membini, hanya untuk menghira, hanya untuk berkantor, hanya untuk itu aja, ini nafsu itu paling rendah. Jadi alat kepuasan hidupnya, tingkat kepuasan hidupnya rendah. Nang kayak itu aja puasnya. Sama seperti binatang, nang kayak itu aja puas. Inyalah manusia, nang kayak itu aja puas, siapapun orangnya. Itu tingkatan pertama. Dan orang itu paling bantar mendapatkan surga nang paling rendah, surga nang paling bawah, yaitu surga ma'wa, surga tempat berlindung. Hanya perlindungan, belum jannatul na'im. Surga tempat berlindung, cukup melindungi dari neraka aja, asal kadakan neraka. Level pertama. Kayak itu kita memaham surga dalam sudut pandang tasawuf. Ini beda sudut pandang, dan tasawuf ini lebih ramai asal, lebih masuk akal menurut kita. Ya masing-masing lah. Ada jauh orang mengatakan ya pokoknya lebih baik untuk kita surga di akhirat. Ayo hati ngarah aja. Nah, yang kedua, sedangkan tempat ruh ruwani adalah pada relung hati atau kalbu. Ia bertugas untuk mengetahui jalan rohani. Berarti roh nang menggerakkan kita beramalan tarikat atau ilmu tarikat disebut dengan roh rohani atau roh ruwani. Bisa roh rohani, bisa roh ruwani, bisa. Di dalam kitab sini terjemahan kita ini diistilahkan dengan roh ruwani. Di mana tempatnya tadi salah? Di hati. Berarti amalan hati ya, kalau i'tikad dan juga niat. Ya kalau roh rohani itu kita yakin Allah tuh esa, itu amalan roh rohani. Belajaran sifat 20 tuh roh rohani. Jadi majelis kita bahari fikih itu mempelajari tentang cara membagusi akhlak daripada roh
mati. Adapun majelis taklim kita belajar sifat 20 dan sekarang ini sudah naik dah mempelajari kayak apa caranya memperbagus roh rohani atau roh rohani sama aja lah itu kan lah. Nah, ia bertugas untuk mengetahui jalan rohani ilmu tarekat, sedangkan aktivitasnya adalah sibuk dengan 4 asma Allah. Yang pertama dari 12 nama Allah tanpa suara, tanpa huruf. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qulidullah awidur rahman ayyamat tada'u falahul asma'ul husna. Aku anak tajun sedikit bes ini. Sebutlah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awir Rahman atau sifatnya Ar-Rahman yang di dalam Asmaul Husna. Allah itu ismu zat, Ar-Rahman ismu sifat. Paham kan? Sini baruan. Allah tuh ismu zat kan ada artinya. Tidak ada translate. What is the meaning of Allah? Apa artinya Allah? Tidak ada. Ya Allah aja ismu zat, nama yang disandarkan kepada zat al-wajibal wujud. Awidur Rahman atau sebut Ar-Rahman. Ini ismu apa? Ismu sifat. Nama si sifat. Paham Hana? Ini kuliah. Ini wah luar biasa nih. Jadi Allah itu ismu zat, Awinur Rahman ismu ayamat tada'ulu, atau dengan nama manapun yang kamu seru. Ini nama apa? Ismu tajalli. Dengan nama apapun yang kamu seru. Falahul asmaul husna. Dia mempunyai nama-nama yang baik. Asmaul husna itu artinya bukan 99 nama. Asma itu artinya nama. Husna itu artinya bukan 99. Kita tuh kan kadang-kadang baca asmaul husna, yaitu 99 nama Allah. Iya memang asma baik juga bang, ya akan salah juga itu lah. Cuman kan hanya itu, kata jangan sampai kita tuh terpojok dalam pemahaman bahwa asmaul husna itu hanya ya sebatas pada 99 nama itu. Padahal ngarannya aja gin asmaul husna, nama-nama yang baik. Setiap nama-nama yang baik berarti itu adalah merupakan nama Allah. Atau nama-nama lain yang baik. Kita nyambat Allah, kita nyambat air. Orang Inggris nyambat water, orang Jepang nyambat mizu, orang Arab menyambat ma. Hendak ikam sambat air, hendak ikam nyambat water, hendak ikam nyambat mizu ataupun ma, terserah ikam. Yang penting sip anlahu, kayak apa ikam menyifatkan itu. Water nang ikam paham itu kayak apa sifatnya. Mizu nang ikam paham itu kayak apa ciri-cirinya, sifatnya. Ma yang ikam paham itu kayak apa ciri-cirinya, sifatnya. Bila sama walaupun nama berbeda tetamu. Tuhan ada nang nyambat Allah, ada nang nyambat Yahweh, ada nang nyambat Tuhan Bapa, ada yang menyambat Eli, ada yang nyambat Elohim, ada yang nyambat apa dengan nama-nama sebutan yang tien. Silahkan ikam sambat dengan nama apapun. Yang penting ketika kamu sebut istilah itu sifan lahu, istilah itu tuh sifatnya kayak apa, merujuk kayak apa, entitasnya kayak apa, menuju kepada Tuhan yang sama. Walaupun ikam pasif menyebut Allah, alif lam lam ha, tapi engkau menyifatkan nama ini dengan sifat-sifat makhluk, fahuwal kafir. Man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Barang siapa yang hanya kenal di nama, tidak mengenal siapa di balik nama itu, fahuwal kafir. Ikam menyembah alif lam lam ha itu terpanjang itu untuk disembah itu. Ada tulisan Faisal di sini. Lalu aku mandiri, datang gugun
Bapak guru Joko Mandiri Faisal. Kayak apa Gon? Pahwal pajenur nya Gon. Ya kalau Gon. Ya kalau. Itu jadi itu sama berbicara sama orang-orang saja. Apapun bujur, apapun itu, hendak ikam sambat Brahma dalam teori agama Buddha. Tapi ini paham, jangan dipelintir kata-kata kau nih. Hendak ikam sambat Tian dalam tradisi agama Konghucu. Hendak ikam sambat Yahweh, Elohim dalam tradisi agama Yahudi. Hendak engkau sambat Tuhan Bapa dalam tradisi agama Kristen. Hendak engkau sambat Allah dalam tradisi agama Islam. Bagi ulama sufi silahkan, karena itu hanya perbedaan bahasamu saja. Yang penting sif'an lahu. Ketika engkau menyebut nama-nama itu, kayak apa engkau menyebutkan? Contoh. Ini orang Indonesia nyambat ini orang Indonesia nyambat rokok. Ya kalah. Orang Inggris nyambat sigaret, apa kayak apa tuh pengejaannya tuh kayak apa tuh? Ya lah itulah atau puntal aku nyambat. Smoke tuh asapnya. Sigaret. Kalau not smoking itu kata kerja, merokok. Kata kerja. Kalau sigaret itu kata benda. Kata bendanya tuh disebut dengan ismuzat. Ya kalau ismuzat itu artinya kata benda. Lalu ujar orang Indonesia rokok. Oke? Ujar orang Inggris sigaret. Ujar orang Arab duhan, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kan menyebutnya dengan istilah duhan. Lalu takonnya orang Indonesia, rokok itu kayak pagarang. Pasti kita menyepatakan ada tembakaunya. Kemudian dilinting oleh kertas, ada filternya. Ini akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Takonnya orang Arab, mahwa duhan. Apa itu rokok? Ad-duhan awaluha tembakau. Ya, karena kan tembakau pertama. Yang kedua papir, ada kertas, kemudian ada filter. Oke? Orang Inggris ditakuni, what is cigarette? Ada tembakau, bahasa Inggris jelaskan itu. Nah, kemudian pulang ada kertas, ada filter. Sekarang andak rokok, andak aqua, andak HP. Berikan instruksi, ambil rokok, ambil duhon, ambil sigaret, bertiga. Sama kadang diambil bendanya. Apapun di kamu sambat, rokok kah, duhon kah, sigaret kah, pada tahap yang kedua sif anlahu, engkau menyifati dengan benar, pasti engkau akan mengambil benda yang sama. Selesai kalau apa masalahnya di nama? Tapi walaupun engkau pasih nyambat rokok, gugon nyambat rokok, aku nyambat rokok, si utuh nyambat rokok umpamanya. Aku lawan gugun sama pemahaman nangaran rokok itu tadi tembakau kertas lawan apa filter. Si utuh ini memahami nangaran rokok itu aja ada banyunya, ada pasam, tak ambil aqua ini. Ini aja membawa kayak ini aja. Nih, apa ini rokok? Ini kan pian orang ambil rokok nih. Orang membilakan pian rokok. Karena kamu yang salah paham. Walaupun kamu menyebutkan istilah yang sama, tapi ketika engkau memahami hakikat itu berbeda, salah ambil kalau. Nah, walaupun sama-sama menyebut Allah, tapi menyipatakan berbeda, salah langkah kalau, salah iman deh kalau, salah iktikad kalau, wahwal kafirun. Oh ya ayyuhal kafirun itu. Yang bertempat di atas beda itu lah. Nah itu kan begitu salah. Itu pertama. Itu penjelasan daripada Quran surah Al-Isra ayat 110.
Yang kedua, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah lah nama-nama nang baik. Asmaul husna itu kan kayak tadi terjemahnya banget, paham ya kalau sudah. Maka bermohonlah kepada dengan menyebut nama yang baik itu, apapun itu, kan ada batasan. Memang yang paling afdal, nama-nama yang terbaik di dalam Al-Quran yang paling afdal lah. Tapi kadang membatasi hanya itu. Oke, ini cukup sampai situ aja aku menjelaskan. Karena kalau lanjut lah. Karena Mbak sudah offline, karena aku lanjutkan. Artinya kadang membatasi hanya ya. Sakuer, bolehkah orang Islam misalkan menyambat ya Brahma? Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya tuh. Dalam fikih kada boleh, karena fikih memandang kulit, memandang apa yang tampak di permukaan. Dalam tasawuf tasawuf memandang esensi, paham ya? Dah, cukup sampai situ aja. Aku sudah di live streaming, mun di dalam kan aku buka. Anda penasaran netizen? Kenapa wifi mana ya? Dia paham lo dah. Nah ini kan sudah mulai dapat setingkat turun ke bawah. Cukup sampai situ aja dulu. Karena lah habis inilah anunya. Nah dalam fikih memang nggak boleh karena haram. Jangan fikih bisa. Perbedaan pandangan di kalangan para ulama tuh biasa, fikih kada boleh kan. Tasawuf lebih luas memandangnya. Ayat ini merupakan isyarat bahwa nama-nama Allah adalah medium untuk menyibukkan diri dengan cara menyebutnya itu adalah ilmu batin. Adapun ma'rifat adalah hasil yang didapatkan dari nama-nama tauhid. Ma'rifat itu hasil nama-nama tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 9. Nah ini hanya khususan. Nang tadi boleh menyebut Asmaul Husna. Kalau ini kan ada hubungan dari dalam Asmaul Husna hadis nih. Kenapa Nabi menyambat 99 nama? Jadi ada beda lah antara Asmaul Husna dengan 99 nama. Nah ini karena 99 nama ini warid tertulis dalam Al-Quran, tentu ada kelebihan tersendiri Hana ya kalau berbanding dengan nama-nama yang baik lain yang tidak tertulis dalam Al-Quran itu jujur aja. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Kalau ulama syariat memahami barang siapa yang mampu menghafalnya masuk surga, itu syariat. Tapi kalau orang hakikat, orang yang mampu memahaminya secara mendalam itu dalam kurung. Sebujurnya kalimatnya orang yang memahaminya, maka dia akan masuk surga. Bila sudah ada buka korong tutup korong, berarti buka korong tutup korong itu penjelasan. Bukan disambat langsung oleh Nabi. Tidak ada teksnya secara langsung di dalam hadis itu kan tidak. Tapi kenapa dibuat dalam korong? Dalam korong itu ulama yang menjelaskan. Tambahan penjelasan lah, bahasanya salah ya. Orang yang dalam korong memahaminya akan masuk surga. Secara mendalam. Secara mendalam. Paham tentang asma Allah. Zat Allah tuh kan banyak tingkatan. Kalau dalam tauhid kan ada awam, istilahnya tuh ada mengenal bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala kekurangan. Apa yang ya? Ya kalau ma'rifat awam. Kemudian ada yang mutawasid. Ya kah? Artinya sifat 20. Kemudian yang muntaha yang tinggi secara dalam. Maka mengupas inti hakikat pada tiap-tiap nama itu. Di mana letak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus di dalam diri kita yang ada. Barang siapa nang mahitung memahami, maka akan masuk surga. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu dulu. Jadi itulah yang kita sampaikan dulu lah. Sampai itu jangan dulu lah terkait dengan dakaikul
Sirrul Asrar. Sekarang kita lanjut ke kitab Daqaiqul Akbar halaman jadi memahaminya secara dalam maka dia akan masuk surga. Terus sampai situ aja dulu tentang masalah tadi yang qulidullah awidur rahman ayyamat tada'u walahul asmaul husna. Sebut Allah 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 Allah. Awidur rahman ar-rahman ar-rahman berarti ismu sifat. Ayyamat tada'u ismu tajalli. Ismu zat, ismu sifat, ismu tajalli. Paham ya? Kalau ada 3 itu. Kemudian Daqaiqul Akbar halaman berapa, Gon? Atau Faisal kah? Atau Rehan kah? Atau Firwan? Minggu tadi Sal, lihat kan mau screenshotannya Sal. Setan cari orang pemanggil ini sudah lah ya. 25, 26 lagi. Oh 26 pulang. 11 juga ya. Oh 11 lah. Memanggilnya roh setelah keluar daripada badan. Memanggilnya kah? Wah banyak juga nah kalau tuntong ini malam ini ya kita. Dah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, aku sedang duduk dengan bersila di dalam rumah. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lalu beliau memberi salam kepadaku. Tatkala aku hendak berdiri memuliakan beliau sebagaimana adat dan kebiasaanku ketika masuk rumah, maka Rasulullah bersabda, duduklah di tempatmu. Tidak ada buatmu untuk berdiri, hai Ummul Mukmin. Lalu Aisyah berkata, kemudian Rasulullah duduk meletakkan kepalanya di atas pangkuanku dan tidur terlentang. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu guring di paha bini. Ya romantis lah benar. Ya kalau di paha Aisyah. Dan di atas tengkuknya aku berbuat mencari uban jenggotnya. Akhirnya aku melihat pada jenggot Nabi itu terdapat 11 uban. Lalu Siti Aisyah berpikir, aku mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan meninggal sebelum aku. Maka tinggallah umat ini tanpa ada Nabi. Lalu aku menangis sehingga air mata Siti Aisyah tadi mengalir di pipiku lalu menetes sampai ke wajah Rasulullah. Ini paham lo, dapat lo vibes kisahnya dah. Maka beliau terbangun dari tidurnya lalu berkata, apa yang menjadikan kamu menangis wahai Ummul Mukminin? Lalu Siti Aisyah, aku menceritakan kepada Nabi satu kisah. Kemudian Nabi bertanya, keadaan apa yang pedih di atas diri mayat? Nah, lalu ujar Siti Aisyah, tidak ada keadaan yang lebih pedih atas diri mayat saat keluar mayat itu dari rumahnya, sedangkan anak-anaknya berduka cita di belakangnya seraya mengatakan, aduh bapak, bu, aduh anak. Ya kita kalau bahasa kita lah ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ada yang lebih padih lagi, tahulah apa yang padih pada minta. Itu kan aku besar benjar ya kalau gitu. Lalu Siti Aisyah menjawab pulang, tidak ada keadaan yang lebih pedih atas mayat ketika diletakkan dalam liang landak atau liang lahat kubur, lalu dirinya diuruk dengan tanah. Ulik kayak kerabatnya anak-anaknya bapak. Ya kalau terus malam kisah harta anak-anak kerabat ulikan naik bini gin amok laki mati kedah kalau dikuburakan kan kayak mereka semua menyerahkan mayat itu kepada Allah Ta'ala beserta perbuatan amalnya. Lalu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Lalu ujar Nabi ulang, apa nang padih bading itu lagi? Pohon itu Aisyah, tuh padih banget deh tuh. Hadi Aisyah, ada tahu lo pian lawan Allah kan tahu lagi. Nah ya kalau lalu Nabi bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya keadaan yang paling pedih di atas diri mayat itu
ketika orang yang memandikan masuk kepadanya untuk memandikan dirinya, lalu orang yang memandikan itu mengeluarkan cincin mayat muda dari jari-jarinya, dan orang yang memandikan itu melepaskan baju pengantin dari badannya, serta melepaskan serban mayat tua dan mayat alim itu dari kepala guna dimandikan. Maka ketika itu rohnya memanggil suatu melihat mayat itu dalam keadaan telanjang dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wah, dikiaunya roh, tapi kan mendengar, maka dalam hadis lain dipandangkan seandainya jin dan manusia itu mendengar maka pingsan kita. Lau sami'a la fasakna. Kalau seandainya kita mendengar suara roh itu maka kita siup. Untung kita ada mendengar. Roh itu mengucapkan, "Hei orang yang memandikan aku minta kepadamu demi Allah." Begemat bang, macul bejo itu nah begemat. Sesungguhnya aku nih hendak istirahat akibat ditarik malaikat maut. Nah ini orang yang berdosa, nah aku ditarik bang. Coba ilahi marji'ukum jami'ah. Karena ini kisah sedih, ini kisah mati. Kalau kita ekspektasi kita di atas pada ini, ketika air itu dialirkan di atas tubuh mayat, maka mayat itu menjerit sebagaimana tadi. Orang yang memandikan, demi Allah, engkau jangan mengalirkan airmu dengan panas. Engkau jangan menjadikan airmu panas dan jangan menjadikan dingin. Maka sesungguhnya jasadku telah terbakar akibat roh keluar. Wah, ini udah ditakut ya. Padahal mana ada orang memandi pakai baju panas, baju dingin orang mandi itu Allah. Ini, jangan memandi aku pakai baju panas. Tapi kita kan mendengar, jangan mendengar bukan. Jangankan bepandir mayat digetilnya dikit. Begetilan deh, kau kan dulu aja. Udah menggetil kok tampar nih jawabannya. Kada masalah kayak itu. Ketika orang-orang memandikan mayat itu, maka berkatalah demi Allah, hai orang yang memandikan, jangan menjepit itu jangan sampai kuat nah. Sesungguhnya jasadku telah luka akibat keluarnya roh. Ketika selesai dari memandikan mayat, lalu mayat itu diletakkan dalam kafannya, kemudian diikat dengan kedua tapak kakinya, mengiong-iong pula mayat itu. Kita mendengar, demi Allah, hai orang yang memandikan, jangan engkau ikat kain kafan kepalaku, tetapi ikat buahnya, sehingga aku bisa melihat wajah istriku, anak-anakku, kerabat-kerabatku. Maka sesungguhnya waktu ini adalah melihatku yang terakhir kali pada mereka. Aku pada hari ini akan berpisah dengan mereka. Aku tidak akan melihat mereka sampai hari kiamat. Setelah kiamat hanya bisa bertemu. Jadi kita berpisah abadi salahnya. Selama kita sama-sama diikat dengan iman, pasti akan bertemu di kemudian hari. Istilah kata orang meninggal itu seperti anak umpamanya hendak tes security, lalu mau umpati bintalsik 2 bulan, itu kan tak bisa tuh. Ya kalau selama bintalsik selama 2 bulan itu kan tak bisa. Kalau Pak Irwan kan bertamu artinya tuh bintalsik, bimbingan mental dan fisik 2 bulan. Tapi sedihlah kita, sedih bang saat perpisahan nang ayolah abah mula oma aja 2 bulan kita kada bertamu. Tapi kada amat sedih kada kalah. Karena kita yakin 2 bulan ya di sana. Setelah selesai bintalsik akan bertamu pulang kita. Itulah begitulah orang beriman. Orang beriman tuh ya wajar saat melepas kepergian tuh apa ngarannya bersedih. Tapi kada berlalu larut. Kenapa? Ini bintalsik ibaratnya kayak itu aja tuh nah. Kita akan bertamu juga kayaknya. Ya begitu deh. Makanya itulah ujar Nabi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Namun kita hendak kada tak pisah lawan bini kita, lawan anak kita, lawan keluarga kita.
lawan kuitan kita. Jadikanlah kita dan keluarga kita saling menjaga iman dan Islam dan saling menjaga akidah. Bila orang itu misalkan beda akidah dengan sekong beriman sekong kadanya di dunia bertamuan begitu mati dia serta pisah selalu. Perpisahan abadi itu salah. Nanti akan bertemu apa channel dibelain dah. Paham loh? Itu kada kau diharap. Kemana-mana aja mengharap luput. Tapi kalau kita yakin seakidah, nah itu Bang, tugas kita menjaga iman. Karena kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti terpisah pada dunia. Karena kita masing-masing menghadang giliran siapa, bahkan mungkin orang-orang yang terkasih betul-betul ya kalau. Tapi kita ya oke lah di saat itu sehari dua hari itu manusiawi, sedih wajar. Udah kan sedih lalu itu dipertanyakan pulang kejiwaan. Itu dia meninggal kuring-kuring itu bukannya tahan tuh mental bermasalah. Tapi kada benar darot, ya kalau salah kada benar darot. Kenapa? Sebagaimana seorang istri melepas kepergian suami hendak bintalsik 2 bulan. Apa istilah Tuhan? Pendidikan jadi security, ya sedih, Ayo 2 bulan kada bertemu laki bini, ya kalau salah. Malah aja seorang aja ulun mbah di rumah aja. Ini demi keluarga kita mah. Mama aku sayang aja. Iyalah aja, iya tenang aja. Ulun akan merantau aja. Bahkan ada kalau orang merantau tapi bisa. Ayo, bini di Indonesia laki di Indonesia bini jadi TKW. Thailand gak kemana kah? Ya lah ke Malaysia, ke Arab Saudi kan. Kan ada dong itu. Itu makinnya sedih lagi. Tapi kada bapak wahai ayah ya kalau ulun berangkat kita berpisah sejenak untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita. Kan kayak itu, kayak Nabi harap akan bertemu ekonomi lebih baik. Dapat surga nang jannatul ma'wa tadi. Nah, paham ya lagu anak. Tapi misalkan kayak ini Bang, misalkan apa ngarannya? Itu deh berangkat kepisah sama sekali. Nah itu kan sedih. Hajar yang berkepanjangan kan sedihnya. Ya kalau contohnya kayak itu. Lanjut. Ketika mayat dikeluarkan dari rumah maka mayat itu memanggil-manggil, demi Allah, hai golonganku, ku tinggalkan istriku dalam keadaan janda. Hai, maka sepatutnya bagi kamu semua agar jangan menyakitinya. Kehendak roh nih, orang kan mendengar. Wah, apa lagi nih, itu tuh bisa kejadian tuh kita. Makanya kan masa kau meninggalkan bini. Iya kalau kau tinggalkan anak-anakku dalam keadaan yatim, maka sepatutnya bagi kamu semua agar tidak menyakitinya. Sesungguhnya aku pada hari ini keluar dari rumahku dan tidak akan kembali kepada mereka selamanya di dunia ini. Maksudnya selama itu di dunia ini ya tergantung pulang. Ya amunnya sama-sama beriman mungkin akan bertemu. Kalau saikong beriman saikong lain channel mungkin selamanya. Ya kalau tergantung konteksnya, apakah bujur-bujur selamanya atau selamanya ini maksudnya dalam waktu yang lama, bisa dua kan gitu. Kan di surga itu kita bisa saling bertemu, Gon. Satu Islam menurut tapi awalnya beda. Iya sama, itu selamanya. Selamanya. Islam agamanya sama. Pak Isal, ini aku tahu arahnya kemana. Ini kita udah kayak ada dendam pribadi kalau di kelompok itu level. Ya kalau Gon. Ini yang kayak nang dendam pribadi ya, memang itu ngeselin salah ya lah. Memang itu ngeselin bukannya. Ketika mayat diletakkan di atas keranda maka mayat itu memanggil-manggil, demi Allah, hai golonganku, engkau jangan tergesa-gesa membawaku, sehingga aku mendengarkan suara istriku dan anak-anakku dan kerabat-kerabatku. Sesungguhnya aku pada hari ini akan berpisah dengan mereka sampai, kan batasnya ada batasnya. Bila sudah hari kiamat ya ada kemungkinan bertemu. Nah, berarti kan selamanya di atas ini takwil dengan hadis yang di bawah.
Itu cara memahami hadis, istinbat ngarannya. Jangan ngaji umpan karena tenang. Dilihat formula kita semua baca hadis sambil mengamati peruannya formula atau apa istilahnya rumus atau sistem yang tersembunyi di balik pola-pola yang disampaikan di dalam hadis itu apa. Lanjut. Ketika mayat dipikul di atas keranda, orang-orang yang mengantarkan sudah melangkah 3 kali langkah, tiba-tiba memanggil dengan suara yang biasa didengarkan oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Allah dan roh itu berkata, hai kekasihku, hai para saudaraku, hai anak-anakku, janganlah kamu semua terbujuk oleh dunia, sebagaimana menipunya dunia kepadaku. Wah ini kan level makin sedihnya lah. Kita ini jangan sampai tertipu dunia kan kayak itu. Ini kan nasib orang yang ada, nasib orang yang ya kasihan aja. Nah, ini kisah nasib inya, nasib orang saleh di dalam kitab ini. Malah. Janganlah kamu semua dipermainkan zaman sebagaimana zaman telah mempermainkan aku. Dan ambillah pelajaran dengan aku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan semua yang aku kumpulkan untuk ahli warisku. Tuh. Aku telah meninggalkan semua yang aku kumpulkan untuk ahli warisku. Dan mereka tidak mau mengenang sedikit pun dari kesalahanku. Jangan kayak ini, terima kasih manusia nih. Dan di atas dunia Allah Ta'ala menghisap kepadaku, dan kamu bersenang-senang dengan dunia, kemudian kamu tidak mau mendoakan kepadaku ketika kamu mendatangi jenazah. Nah ini kan kadang-kadang miris gunanya. Artinya kayak ini, anak tuh kadang-kadang tahu dia agama. Nah, ini peringatan kesan kita peruan ya. Yan bila bisi anak ganal umpatkan di majelis kena gugun juga mudah kita bertanda dengan keturunan. Bila bisa anak ganal umpatkan di majelis, inya akan mewaris harta kita, inya akan menikmati hasil jerih payah kita. Kita ini pasti mati ya kalau kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafs setiap jiwa itu ya kalau apa roh yang terkontaminasi dengan jasad pasti akan mati. Kita ini pasti akan mati, kemudian harta kita dan segenap jerih payah yang kita cari di dunia itu akan diwarisi oleh anak-anak kita. Ya kalau anak cucu kita, ini kena kawin, kemudian berminanto, kemudian beranak bercucu. Apabila ini kadang ngerti agama, maka sia-sianya ini kadang mendoakan kita. Ngerti agama aja kadang bagaimana mendoakan kita. Inya menikmati harta itu di dunia bersenang-senang seorang, maka nauzubillah bang. Gede bukan mbak, nauzubillah. Ini sekedar ilustrasi, sekedar contoh permisalan. Nauzubillah bang. Cuman ya tadi seorang maka gede bukan. Ayo, Pak. Bagaimana perasaan kita kayak itu? Ujar anak, ulun ini kada bisa mah hadiah pian. Kenapa? Kada bisa, kada tahu ilmu, kada tahu adab, kada tahu cara tawasul, kada tahu i'tikad, kada bujur, tauhid salah, menyembah Allah mensif-sifan lahu salah banget lain tuh. Inya maka ini bukan mengajari dendam lah, cuman masuk ke pelajaran. Inya maka menikmati harta kita, menikmati maduknya dari kita. Awak maka kemudian apa timbal balik inya lawan kita? Tadi udah menghadiahi kita. Ayo, Rehan, pikirkan. Ini investasi akhirat ilmu nih. Bisnis. Kita ini merintis untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Ini perjuangannya di situ asiknya. Ya kalau. Nah. Kita mengumpulkan lisan ahli waris. Dan bebuhannya kan kadang mau menanggung sedikit pun kesalahan kita. Azab misalnya kita. Nauzubillah bang lah. Ada aja ya itulah. Kan kadang mau paling makasihannya si Dian. Gitu kasihannya si Dian. Ngirimi Fatihah kan bisa. Kenapa hasilnya buat kasihannya si Dian? Malaikat beri marasnya. Jangan aja beri duit daripada beri maras.
Memberi marah soal jadi hasil. Memberi duit ada aja orang kau belanja. Namanya umat ya. Apa ngarannya? Marasnya kau aja. Memberi marasnya ikan pada jadi hasil. Maka ingatakan majelisnya adalah investasi gue. Maka itu semangat kita ke majelis berkaan tiap minggu ya kalah. Nah lalu ketika kita bakal turunan enak, anak kita bisi anak-anak enak ya kan ya kan bawa inya ke majelis itu guna itu. Dan di sini kita akan ajarinya kayak penyebut Yasin, kayak Pak Mahadiyahi, harus penting itu. Ya kalau karena ini pasti akan mewaris harta. Setiap yang kita cari hari ini akan mewaris. Setiap rumah yang kita bangun hari ini akan mewaris. Ya kalau ini akan tahu dibesar Pak. Bah. Nah, tapi abahku ma'rifat juga aja. Itu kan kisah, ini teori dulu. Abahku tuh ilaihi marji'ukum jami'a juga aja. Ya jangan kayak itu juga. Kita kan ada pede juga. Di satu sisi kayak itu, di satu sisi kita berharap itu. Jadi ada dua sisi. Di satu sisi musia. Nah, kita kan tahu nasib deh. Ya amun udah ma'rifat nang lanyap. Gitu kan itu kisah. Abahku tuh gini mati dah hilang jadi anaknya orangnya. Karena dia lagi ini peti itu jemaah. Alhamdulillah. Cuman kan maksud foto sebagai antisipasi yang Allah ajarkan. Ujar Nabi adibu auladakum. Ajarilah anak-anakmu. Pertama, mahabbatir Rasul, cinta kepada Nabi. Ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Qiraatil Quran, baca Quran. Ajari. Ya, ma'rifatullah itu ilmu agama maksudnya. Al-Quran itu ya baik membaca Al-Quran ataupun memahami Al-Quran yang ditulis dalam kitab para ulama dan mengamalkan. Emangnya membaca aja, ada mengamalkan. Dipahami lah konteks hadis Nabi itu. Nah, itu perintah Nabi. Karena begitu anakmu tahu agama lain gue deh. Kamu cobalah sebelum pengajian dan sesudah itu kan lain. Orang yang belum pengajian tuh ya kadang-kadang kita ke darah gitu kan. Tapi kalau kita sudah menempati pengajian ya Allah jelas tuh arah desa. Lain juga kayak mbah. Lain. Nah, jadi bila anak itu sudah ganal, sudah dilihat dewasa, amunnya halus, masih halusan ya pada sebagian ya kalau aja malah mengganggu malahan. Timbul kita sibuk bertangkapi anaknya kan lagi kan ilmu agama ya kalau kan. Tapi bilanya SMP itu kan sudah bakal jadinya deh tangan dah atau SD kelas 4, 5, 6 tuh bakal udah. Nah, minimal SD itu sudah ada kita kenalkan aja lawan ilmu. Ajari indah baca Yasin dulu, baca Quran dulu penting. Dengan baca Quran bisa baca Yasin. Karena lebih lagi kita ajari nggak berdoa, baca doa haul. Ajari ilmu fikih dulu, biar aja fikih. Ilmu biar aja roh jismani dulu. Hanya ilmu tauhid, hanya ma'rifat. Begitu indah ma'rifat, jadi tenggelam dari Allah. Nah, memberi syafaat ini 20 orang atau berapa? 70 orang. 70 orang itu ini milih. Dalam riwayat ada 20, ada 40, ada 70. 3 hanya temukan riwayatnya. Anggaplah 20 aja gen, kemungkinan terkecil deh. 20 tuh ini memilih siapa nah? Pasti ya kita buat. Nah, kayak itu ya kalau apalagi 70. Iya. Itulah lah. Cukup sampai situ dulu lah. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.